Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita tambah, kita perbaharui keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tekad, sebuah keyakinan bahwa dengan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua maksiat larangan kepada Allah, itulah satu-satunya jalan keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, ketenangan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pangkat, kekayaan, jabatan, harta tidak menjanjikan ketenangan. Ketenangan ada di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang melazimkan, mendawamkan, mengistiqamah istighfar, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesempitan hidup makhraja, jalan keluar yang mudah. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesempitan hidupnya, kesulitan hidupnya, kesusahan hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa gembira. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, kita yakini hanya dengan bertakwa kepada Allah, hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi enak, hidup kita menjadi bahagia. Sebaliknya, apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi gelisah, tidak tenang, hati kita akan selalu dipenuhi rasa gundah gulana. Hadirin, apa itu takwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan sebagai hidayah, petunjuk kepada untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu maksudnya apa? Gaib maksudnya adalah bisa diartikan sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Kita beriman kepada Allah yang maha gaib, beriman di sekeliling kita ada malaikat, kita yakin dengan hari kiamat, kita yakin dengan surga dan neraka, kita yakin dengan takdir bahwa semua yang ada sekarang ini dan nanti semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi juga bisa diartikan alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia tetap beriman
dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dalam keadaan gaib, walaupun dia dalam keadaan sendirian. Dia tetap bertakwa kepada Allah, dia tetap menjalankan perintah Allah, dia tetap tidak bermaksiat kepada Allah walaupun dia dalam keadaan sendirian. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka beliau keliling ronda kota Madinah. Beliau melihat sekeliling kota Madinah, apakah ada yang perlu dibantu. Siapa tahu ada janda yang kelaparan, ada nenek tua yang membutuhkan bantuan, ada anak kecil yang belum makan. Beliau meronda keliling kota Madinah. Ketika keliling, beliau merasa capek. Beliau beristirahat di sebuah rumah yang ternyata penghuni rumahnya belum tidur. Berisi seorang ibu yang sudah tua dengan seorang anak gadis. Mereka berdua adalah penjual susu. Maka Sayyidina Umar mendengar pembicaraan mereka. Ibunya berkata kepada sang gadis anaknya, "Wahai putriku, hari ini hasil susu kita sedikit. Bagaimana kalau kita tambah air saja, biar nanti hasilnya lebih banyak?" Hadirin, ini ibu adalah ibu pendidik, seorang yang bertakwa. Beliau ingin mengetes anaknya, apakah anak gadisnya ini sudah bertakwa kepada Allah. Beliau mendidik apakah anaknya ini sudah mapan, sudah layak untuk menikah. Maka jawaban yang keluar dari seorang putri yang bertakwa, "Jangan wahai ibu, nanti kalau khalifah Sayyidina Umar tahu bagaimana, nanti kita dimarahin." Masya Allah, Sayyidina Umar ini begitu wibawa, sehingga dalam sebuah hadis, syaitan pun lari kalau ada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, satu lorong, maka setan tidak berani lewat di lorong tersebut. Begitu wibawa Sayyidina Umar. Maka ibu tadi berkata, "Wahai putriku, ini sudah malam, khalifah juga paling sudah tidur." Maka gadis tadi menjawab, "Wahai ibu, kalau khalifah tidur tetapi Allah tidak tidur." Begitu gembira hati Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka esoknya beliau pulang ke rumah. Beliau memanggil putra-putranya yang belum menikah, siapa dicek. Kemudian langsung esoknya beliau melamar putri gadis tukang susu ini. Dinikahkan dengan putranya yang bernama Asim. Pernikahan yang dilandaskan oleh bertakwa. Dari pernikahan ini melahirkan seorang putri yang begitu solehah yang bernama Laila, yang dinikahkan dengan Sayyidina Umar, kemudian dengan Sayyidina Abdul Aziz. Kemudian dari pernikahan ini keluar putra yang sangat soleh, yang terkenal mujaddid Islam yang pertama, Khulafa ar-Rasyidin yang kelima, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang namanya begitu terkenal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini lahir dari orang tua yang bertakwa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bin Laila bin Asim bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau menjabat sebagai raja Bani Umayyah yang ke-8, raja yang begitu sederhana. Beliau menjabat tidak lama, hanya 2 tahun setengah. Tetapi beliau begitu adil, beliau begitu zuhud, sehingga ketika beliau menjabat jadi khalifah, tidak ada binatang yang bertengkar satu sama lain. Tidak ada tanaman-tanaman yang tidak bagus. Semua orang Islam kaya. Tidak ada orang Islam yang berhak untuk menerima zakat. Begitu makmur kerajaan Islam. Beliau begitu zuhud. Suatu ketika beliau sakit, Sayyidina Maslamah berkunjung kepada istrinya, "Wahai Fatimah," padahal putrinya ini adalah anaknya Raja Abdul Malik bin Marwan. "Wahai Fatimah, itu suamimu bajunya kok kotor, tolong dibersihkan."
Esoknya, wahai Fatimah, kok bajunya masih dipakai? Itu dibersihkan kotor. Wahai Mas Salamah, kata istrinya, khalifah nggak punya baju ganti, cuman satu ini. Hadirin, khalifah raja dunia waktu itu, yang bergelimangan dengan harta, tapi begitu zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau jadi raja, maka seluruh harta perhiasan istrinya semuanya disedekahkan, dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Beliau hanya menjabat 2 tahun setengah, tapi tidak ada yang tidak merasakan keadilan. Sampai binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua merasakan keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melahirkan anak-anak yang soleh, yang solihah untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, Masya Allah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nanti malam Ahad adalah malam nisfu Sya'ban. Maka termasuk amalan yang dianjurkan, pengalaman para ulama, kita membaca Yasin, surat Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kedua kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan, membarakahi rezeki kita. Yang ketiga kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah amalan-amalan para ulama kita yang sudah istiqomah, yang begitu mujarab hasilnya, sehingga kiai kami mengatakan kalau orang kok ditakdirkan membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, insya Allah tahun itu umurnya masih panjang. Ada sebuah cerita ketika ayah beliau, Kiai Mahmud, pendiri Pondok Temboro, Kiai Mahmud, beliau sakit keras, maka beliau bertanya kepada putranya, "Le, ini tanggal berapa ini?" "Oh, nanti malam tanggal 14. Nisfu Sya'ban kapan?" "Besok, masih besok." Ketika di keesokan harinya ternyata nisfu Sya'ban tadi malam. "Oh, maaf, ternyata nisfu Sya'ban tadi malam." Masya Allah, kata Kiai Mahmud. "Insya Allah," kata beliau, "saya wafat tahun ini." Ternyata benar, beliau wafat di tahun tersebut. Apabila kita mengistiqomahkan amalan, kita akan merasakan karomah, mukjizat amalan tersebut terasa dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang baik untuk kita, meningkatkan amalan kita menjadi orang yang bertakwa sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.